Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Rohaini. Saya dari kelas 11 TKJA. Di sini saya akan memperlihatkan fungsi-fungsi dari CMD. Oke, yang pertama kita buka dulu CMD-nya. Oke. Setelah itu kita ketik dir. Dir di CMD ini biasanya digunakan untuk menampilkan daftar file folder dalam sebuah directory tertentu. Oke, selanjutnya kita ketik cd. cd di sini yaitu change directory. Digunakan untuk berpindahnya satu directory ke directory lainnya. Contohnya saja di sini kita akan mengetikkan cd pictures. Oke, lalu di enter. Setelah itu kita akan dir di sini sama untuk menampilkan satu informasi bantuan tentang file tersebut. Selanjutnya kita akan mengetikkan cls. Apa sih cls? cls adalah clear screen. Pada CMD digunakan untuk membersihkan isi tampilan CMD atau menghapus riwayat perintah sehingga halaman dari CMD ini menjadi bersih. Baik, selanjutnya setelah itu kita dapat menggunakan cls slash dan tanda tanya. Tanda ini biasanya digunakan untuk menghapus isi tampilan, sama seperti cls sebelumnya, untuk menghapus riwayat CMD-nya. Baik, setelah itu kita akan mengetikkan dir slash dan tanda tanya. Apa sih itu? Digunakan biasanya untuk menampilkan informasi, bantuan atau panduan tentang cara menggunakan atau tentang menggunakannya perintah dir. Ini akan menampilkan opsi-opsi sintaksis yang dapat digunakan dengan perintah dir. Baik, bisa dilihat ada slash p, slash key, slash s. Selanjutnya kita akan ipconfig. Apa sih ipconfig? ipconfig biasanya digunakan untuk menampilkan informasi konfigurasi pada jaringan komputer yang sedang dijalankan. Baik, bisa dilihat mencakup IP, subnet mask, gateway default, informasi dan jaringan, dan terkait koneksi jaringannya. Setelah itu kita akan mengetikkan ipconfig/all. ipconfig/all pada CMD ini digunakan untuk menampilkan informasi rinci tentang semua konfigurasi jaringan yang terhubung ke komputer. Informasi ini diliputi dengan alamat IP, alamat MAC, subnet mask, gateway default, server DNS, dan banyak lagi seperti pada gambar yang ada di layar. Baik, bisa dilihat ada server. Setelah itu kita akan mengetikkan ipconfig slash dan tanda tanya. Apa sih itu? Biasanya itu digunakan untuk membantu dan menampilkan informasi bantuan atau panduan tentang cara penggunaan perintah ipconfig. Ini akan menampilkan opsi argumen yang digunakan dengan perintah ipconfig. Selanjutnya kita ketikkan ipconfig slash realize. Bisa dilihat dari atas juga ada ya, realize. Nah, realize ini biasanya digunakan untuk melepas semua alamat IP yang saat ini dialokasikan kepada komputer atau perangkat jaringan yang sedang digunakan. Biasanya berfungsi untuk memperbaharui atau mereset koneksi internet. Selanjutnya ada ipconfig renew. Baik, renew pada CMD digunakan untuk memperbaharui atau memperoleh kalimat kembali alamat IP dari server DHCP yang terhubung ke jaringan yang sebelumnya biasanya digunakan setelah menggunakan ipconfig realize. Oke. Selanjutnya di sini kita akan mengetikkan ipconfig display DNS. ipconfig display DNS ini berguna untuk melihat informasi DNS yang tersimpan di dalam cache komputer, termasuk alamat IP yang terkait dengan nama domain yang telah diakses sebelumnya. Ya, seperti itu. Kita lihat lagi. Ya,
banyak. Baik. Selanjutnya kita akan mengetikkan perintah ipconfig flush DNS. Ya. IP push DNS ini berfungsi untuk menghapus atau mengkosongkan chunks DNS yang tersimpan di komputer. Selanjutnya, ipconfig register. Ya, ipconfig register DNS. ipconfig register DNS pada CMD biasanya digunakan untuk meminta komputer mendaftar atau memperbaharui entry DNS atau yang terkait dengan komputer di server DNS yang digunakan dalam jaringan. Oke, selanjutnya kita akan ping. Ping pada CMD ini biasa digunakan untuk menguji koneksi jaringan dengan mengirim paket ke tujuan tertentu. Nah, di sini ada banyak, contohnya ada kita coba ping ke google.com. Oke. Oh, sebentar. Ping google.com. Nah, hasilnya reply. Kalau misalkan reply itu artinya udah terkoneksi. Kalau misalkan tidak terkoneksi itu RTO atau request time out. Oke. Selanjutnya kita akan net start. Ya, net start di sini berguna untuk memantau koneksi jaringan atau mengidentifikasi aplikasi atau layanan penggunaan koneksi internet, status port atau potensi masalah jaringan. Bisa dilihat. Terus selanjutnya ada tracer. Apa sih itu tracer? Tracer pada CMD digunakan untuk melacak rute yang diambil oleh data saat melakukan perjalanan dari komputer ke tujuan tertentu. Hasil tracer menunjukkan daftar titik-titik yang dilalui oleh paket data saat bergerak. Iya, kita coba tracer google.com. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, ya, di Ctrl C aja. Selanjutnya ada part ping. Part ping ini melakukan trace route yang tujuannya ditentukan seperti halnya traceset, tetapi kemudian ia mengukur latensi atau ping ke setiap hop dalam rute tersebut. Selanjutnya kita coba ke ping google.com. Oke. Banyak, di Ctrl C untuk berhenti. Selanjutnya ada NSLOOKUP. NSLOOKUP di CMD biasanya digunakan untuk melakukan pencarian DNS, Domain Name System, untuk mendapatkan informasi tentang nama domain atau alamat IP yang diberikan. Selanjutnya kita ke Sinet SH seperti ini. Selanjutnya setelah NetSH ada root. Ya, root ini digunakan dalam pengaturan jaringan yang lebih canggih atau saat melakukan troubleshooting jaringan untuk mengarahkan lalu lintas jaringan dengan cara yang diinginkan. Terakhir ada perintah net. Net ini sangat berguna untuk administrasi sistem Windows, terutama dalam konteks manajemen jaringan, sumber daya bersama, penggunaan grup dan layanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe. Buat semuanya, sampai jumpa lagi. Dadah.